Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adib Safiuddin dan teman saya Nanang Haris Setiawan. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami terkait model SIR pada persebaran COVID-19 di Indonesia. Pada saat ini, di dunia telah terjadi wabah penyakit COVID-19. COVID-19 sendiri pertama terdeteksi di Indonesia sejak Maret 2020. Penyebaran penyakit ini begitu masif dan mudah menular. Aktivitas masyarakat dengan mobilitas yang sangat tinggi menyebabkan penyebaran COVID-19 begitu cepat. Sampai dengan saat ini, secara global, COVID-19 telah menjangkit 234 negara dengan 631,9 juta jiwa terkonfirmasi penyakit ini dan 6,5 juta jiwa meninggal dunia akibat penyakit ini. Di Indonesia sendiri, menurut data dari WHO yang dipublikasikan di covid.go.id, sekitar 6,5 juta jiwa terkonfirmasi penyakit COVID-19, serta 159.000 juta jiwa meninggal akibat penyakit ini. Berbagai macam pemodelan prediksi persebaran suatu wabah penyakit telah diperkenalkan. Model yang pertama kali diperkenalkan adalah SIR yang digagas pertama kali oleh Carmack McGoldrick pada tahun 1927 sebagai pemodelan matematika untuk mengasumsikan penyebaran penyakit dalam suatu populasi dengan membagi 3 kelas, yaitu susceptible, infected, dan remote. Dari model SIR dikembangkan lebih lanjut model SEIR yang diadopsi oleh Muhammad Iqbal M pada tahun 2021 untuk memperkirakan penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan insect method. Model ini dikembangkan dengan menambahkan satu kelas, yaitu expose. Adapun tujuan dari rancangan model ini yang pertama adalah untuk memprediksi persebaran COVID-19 di Indonesia, yang kedua untuk memperkirakan laju recover, death, asymptomatic, symptomatic, infected, dan susceptible, yang ketiga untuk memperkirakan flu advancing dan infecting, yang keempat untuk memperkirakan new case yang akan terjadi, dan perbandingan death dan recover, serta memperkirakan kematian dan kesembuhan dari pasien COVID-19. Adapun model diagram SEIR yang dikembangkan oleh M. Iqbal adalah sebagai berikut. Model ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah susceptible. Susceptible merupakan jumlah individu yang rentan terhadap penyakit ini. Diambil dari perkalian antara 0,00036 dikalikan jumlah total populasi masyarakat di Indonesia sehingga didapat 98.460. Susceptible yang terinfeksi akan menjadi kasus baru yang diperoleh dari pengaruh variabel transmission rate dan kontak per day atau estimasi individu melakukan kontak dengan orang lain per harinya. Transmission rate dipengaruhi oleh rata-rata hari perawatan individu untuk sembuh dari COVID-19 dan nilai reproduksi virus atau R. Dari susceptible yang terinfeksi dan menjadi kasus baru akan menjadi expose. Expose yang terinfeksi dan melewati rentang periode inkubasi akan menjadi pasien yang terinfeksi. Selanjutnya, jumlah infeksi sendiri akan berpengaruh dengan jumlah kasus baru yang akan terjadi. Selanjutnya, pasien infeksi akan dibagi menjadi dua, yaitu asymptomatic atau tidak bergejala dan symptomatic yang bergejala. Pasien bergejala atau symptomatic diperoleh dari perkalian antara infected dan comorbid konstan atau jumlah presentasi pasien COVID yang memiliki comorbid atau penyakit penyerta. Kemudian untuk asymptomatic diperoleh dari perkalian antara jumlah infected dan jumlah presentasi pasien COVID yang tidak memiliki penyakit penyerta atau tidak memiliki comorbid. Asymptomatic dan symptomatic yang meninggal dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu fatality rate dan treatment days for death. Pada model ini digunakan fatality rate 0,05 dan rata-rata treatment days for death-nya 7,5 hari. Adapun hasil simulasi dari model yang dikembangkan oleh M. Iqbal adalah sebagai berikut.
dimulai dari belum ada yang terinfeksi dengan total susceptible 98.000, persebaran COVID terkendali pada hari ke-9 di mana susceptible menjadi 0, dan puncak infeksi pada hari ke-9 dengan perkiraan terinfeksi sejumlah 11.288 jiwa. Untuk death dan recover melandai dan stabil secara bersamaan pada hari ke-60, dan laju persebaran mereda pada hari ke-40. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model yang dibuat M. Iqbal adalah yang pertama, kelebihannya adalah variabel dan stok yang dirancang cukup lengkap sesuai dengan persebaran COVID-19 di Indonesia pada saat itu. Yang kedua, memisahkan infeksi yang bergejala dan tidak bergejala dan menyantumkan variabel fatality rate untuk potensi penyebab kematian. Selanjutnya, untuk kekurangan adalah perlu ditambahkan stok vaksinasi agar sesuai kondisi saat ini, yaitu fase post-vaksin. Yang ketiga, mengubah variabel kontak per day menjadi positivity rate, karena salah satu yang mempengaruhi new case adalah positivity rate. Yang ketiga, melakukan pemisahan pasiennya kurang detail, yaitu hanya dibedakan berdasarkan memiliki komorbid atau tidak. Akan kami lanjutkan untuk terkait dengan penjelasan model desain yang nantinya akan kami ajukan, bahwasannya tujuan untuk usulan modifikasi share model dari Muhammad Iqbal M ini adalah yang pertama terkait dengan perkiraan dampak vaksin dan efektivitas vaksinasi di daerah istimewa Yogyakarta, diambil dari daerah istimewa Yogyakarta, dan dalam model share yang dirancang oleh Muhammad Iqbal belum ada terkait dengan dampak vaksinasi yang sudah ada. Padahal saat ini merupakan masa di mana post vaksinasi phase atau masa ketika sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian tujuan berikutnya itu untuk memperkirakan jumlah atau laju infeksi dan kematian akibat COVID dalam rentang waktu tertentu. Dan berikutnya yang terakhir tujuannya itu perkiraan waktu puncak persebaran dan akhir COVID-19. Bila data yang telah kita himpun ini bersifat konstan, tidak ada peningkatan ataupun ya memang datanya secara statis seperti itu. Berikut usulan diagram ataupun model share-nya yang dikomunikasi dengan tambahan stok vaksinasi, di mana kami tidak mengubah dari model yang telah dirancang oleh Muhammad Iqbal M, tetapi kami menambahkan variabel dan stok untuk vaksinasi. Seperti ini. Jadi di mana laju vaksinasi dan efektivitas vaksinasi akan mempengaruhi jumlah vaksinasi atau vaksinasi rate. Dan itu vaksinasi juga dipengaruhi oleh initial population yang kita ambil ini adalah per 100.000 jumlah penduduk, karena memang data-data yang kami dapatkan adalah data per 100.000 penduduk dari websitenya Kementerian Kesehatan. Berikut hasilnya. Sebelumnya jadi SAIR model menjadi CVIR model dengan menambahkan vaksinasi pada stop setelah susceptible. Dan ini merujuk pada penelitian Pramudita pada tahun 2021 dan penelitian Prawoto, Abadi, dan Ardiono. Dan vaksinasi ditambahkan untuk melihat dampak jumlah populasi terinfeksi COVID-19 pasca vaksinasi, di mana susceptible ini merupakan warga atau populasi yang terdampak ataupun mempunyai nilai risiko tinggi dengan jumlah dikurangi adalah capaian vaksinasi saat ini. Kemudian rumus yang didapat dari Pramudita itu sebelumnya dia menggunakan dV per dt sama dengan PHS dan M2V min mu V, di mana ini Pramudita menggunakan juga elemen ataupun variabel migrasi dan kematian alami. Namun dalam penelitian pada kesempatan kita kali ini, kami hanya menggunakan PHS, tidak menghitung jumlah migrasi dan kematian populasi alami. Dan di manakah posisi vaksinasi, yaitu vaksinasi berada di susceptible, yang mempengaruhi susceptible, dan di situ PHS adalah laju vaksinasi, efektivitas vaksinasi, dan susceptible, jumlah populasi yang rentan atau rentan terhadap infeksi COVID-19.
Kemudian perbandingan data model dari Iqbal dan model kodifikasi yang telah kami buat, data-datanya seperti ini, di mana kami menghitung per 100.000 penduduk. Karena data memang kita dapatkan sudah per 100.000 penduduk. Misalnya, inisial populasi menjadi 100.000, kemudian R-nya itu kita dapat di suatu sumber nilai sekarang yaitu 1,05, kemudian kontak per D ini sebenarnya 50, kita asumsikan 7. Kemudian vaksinasi ini adalah populasi yang sudah divaksinasi. Untuk daerah istimewa Yogyakarta itu sekitar 34% yang sudah sampai dengan booster. Untuk yang lainnya kita abaikan terlebih dahulu, kita mencari nilai rata-rata seluruh provinsi di daerah istimewa Yogyakarta, dan kita mendapatkan sumber sebesar 0,34 atau 34% dari total populasi seluruh provinsi dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian langsung vaksinasi juga perharinya kita dapatkan data 0,01 dan efektivitas vaksin itu kita dapatkan 0,91 atau 91%. Kemudian vaksinasi rate didapat dari laju vaksinasi dikali sustainable dikali 1 min capaian vaksin dan dikalikan lagi oleh efektivitas vaksin. Kemudian untuk incubation period kita dapat data juga bahwasannya saat ini untuk Omicron itu berada di periode 3 atau reproduksi atau masa inkubasinya adalah 3. Kemudian comorbid konstan kita juga mendapatkan data di suatu laporan prediksi COVID itu untuk yang comorbid konstan itu sekarang berada di posisi 0,02 yang terdampak. Jadi yang terinfeksi COVID dari seluruh populasi, satu sampel populasi itu 0,02 atau 2%. Kemudian treatment day for death itu kita asumsikan 7, fatality rate kita mendapatkan data 0,30% per 100.000 penduduk per minggu. Kemudian recovery rate itu sekarang berada di posisi 98,7%. Sebelum kita memasukkan data tersebut, data yang real, kita menyimulasikan terlebih dahulu hasil simulasi yang telah kita buat dengan berbagai macam data yang kurang lebih menggunakan data Muhammad Iqbal M dan menambahkan vaksinasi sehingga akan diperoleh seperti ini. Ini yang pertama kali adalah model Iqbal terlebih dahulu yang kita simulasikan, hasilnya gambarnya seperti itu. Kemudian kita simulasikan yang punya data kita dengan hasil seperti ini, kurang lebih hampir sama untuk tampilannya dengan tidak mengurangi banyak data yang dari Iqbal tapi menambahkan nilai vaksinasi. Tapi di sini terlihat sedikit berbeda, bahwasannya nilai dari infeksi akan berbeda karena terpengaruh oleh laju vaksinasi dan efektivitas vaksin. Berikutnya juga kita memvalidasi model tersebut. Ternyata model ataupun gambaran grafik tersebut tidak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Siti Musonifah dan Respati Wulan pada tahun 2017 untuk menggambarkan pemodelan vaksinasi permodelan dan vaksinasi tanpa dan menggunakan sanitasi. Hampir sama sehingga kami anggap itu menjadi suatu validasi yang cukup kuat untuk menggunakan model tersebut. Selain itu kami juga memvalidasi model yang telah dilakukan oleh Pramudito, di mana memodelkan state penyakit COVID-19 dengan adanya mitigasi dan pemberian vaksin, di mana laju pada grafik pada recover, expose, susceptible, dan vaksin menggambarkan nilai yang sama, namun di bagian infected agak sedikit berbeda karena di situ Pramudito juga menggunakan variabel migrasi sehingga infected cenderung konstan setelah pada suatu waktu tertentu dan dianggap bahwasannya virus itu akan selalu ada dan tidak akan pernah bisa hilang. Kemudian untuk vaksinasi kami merujuk pada penelitian Resmawan tahun 2022 tentang analisis dinamik model penyebaran COVID dengan vaksinasi, di mana laju vaksinasi juga akan konstan di suatu waktu tertentu yang telah mencapai titik tertentu dan susceptible akan turun sampai mendekati 0 dan akan konstan pada suatu waktu tertentu. Melakukan validasi model, kami juga melakukan validasi data tentang perbandingan hasil, di mana hasil simulasi dan hasil data per 14 November dari vaksin.kemenkes.go.id, di mana ketika pada minggu ketiga itu infeksi adalah 22, sekian dan
kematian 0,3 yang itu disimulasi di Maker, dan data juga menunjukkan hal yang sama di minggu ketiga, di mana laju konfirmasi itu sekitar berada di 21,16 dan kematian berada di 0,30. Jadi simulasi dengan Maker ini kami rasa sesuai dengan kondisi real yang ada. Kemudian kami menggunakan simulasi Surveyor dengan data tabel yang telah disediakan kami tadi per 14 Oktober dari Provinsi Daerah Yogyakarta per 100.000 jumlah penduduk. Didapatkan gambaran yang cukup menarik, di mana di sini terlihat vaksinasi akan konstan karena pertumbuhan laju vaksin 0,01%, sangat kecil sekali per harinya, dan susceptible akan juga sedikit konstan, tapi juga akan menurun secara perlahan-lahan karena dipengaruhi laju vaksinasi, kemudian recover juga akan perlahan-lahan naik. Kemudian di sebelah grafik sebelah kanan terlihat infected dan death. Itu dengan adanya laju vaksinasi 0,01% dan efektivitas vaksinasi 91%, dimungkinkan pada hari ke-90 infeksi akan mencapai puncaknya dengan nilai 421 dan kematian di 40. Dan ini juga kita sandingkan juga dengan model sebelumnya, maksudnya data dari Kemenkes juga terlihat bahwa pada minggu ketiga itu infeksi per 100.000 penduduk itu berada di 22, sekian dan kematian di 0,3, dan ini sama yang terjadi pada grafik ini. Kemudian kita juga akan mensimulasikan what if skenario, bagaimana ketika memang misalnya vaksinasi dinaikkan menjadi 1% per hari, itu akan berdampak pada infected yang sebelumnya menjadi 400 sekian, akan turun 205 jadi 252 sekian pada puncak di hari ke-76. Dan kematian juga turun cukup signifikan di 20,26. Sehingga ini membuktikan bahwasannya laju vaksinasi itu sangat berpengaruh untuk menekan signifikan jumlah infected dan kematian. Kemudian di what if skenario sebelumnya, untuk efektivitas vaksinasi masih kita tetap di 91%, sehingga laju infeksi dan kematian tadi juga terlihat. Tapi coba kita akan what if skenario di mana efektivitas vaksin 91% kita turunkan ke 85% dengan hasil, dan laju vaksinasi kita tetapkan tetap di 0,01%, menunjukkan data antara infeksi dan kematian itu tidak ada penurunan ataupun ada peningkatan yang nggak gitu signifikan terhadap infeksi dan kematian, di mana tadi itu sekitar 420 dan kematiannya 40. Sekarang ketika efektivitas vaksin itu turun dari 91% ke 85%, itu infected menjadi 421 dan kematian 41. Cuma selisih 1, dan itu bergeser ke yang sebelumnya dari waktu 90 ke hari 90 bergeser ke waktu 91. Nah, dari hasil simulasi dapat dianalisis bahwa modifikasi share model Muhammad Iqbal M dengan menggunakan vaksinasi yang dipengaruhi laju vaksinasi dan efektivitas vaksinasi menjadi CVER itu cukup dapat digunakan untuk mengukur dampak persebaran COVID-19, sehingga dapat memperkirakan puncak persebaran COVID-19. Dan efektivitas vaksinasi tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap infeksi dan tingkat kematian akibat COVID. Dan apabila tidak ada peningkatan pada laju vaksin, diperkirakan akan terjadi peningkatan COVID-19 dan susceptible menuju angka 0 atau akhir pandemi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena tadi terlihat dalam rentang waktu 1 tahun itu untuk susceptible tidak turun secara drastis, tapi pelan sekali karena memang terpengaruh oleh laju vaksinasi. Kesimpulan dari modifikasi model ini, bagaimana laju vaksinasi itu memang sangat berpengaruh terhadap persebaran dan kematian akibat COVID-19, sehingga perlu digalakkan lagi atau ditingkatkan lagi untuk laju vaksinasi agar dapat segera untuk mempercepat pengendalian pandemi atau susceptible mendekati 0. Kami mencoba untuk peningkatannya itu ke arah 1%, 2%, itu ternyata pengendalian pandemi akan lebih cepat
Jadi nggak sampai 1 tahun itu sudah turun ke level mendekati 0. Dan efektivitas vaksin juga tidak begitu pengaruh sebenarnya terhadap kematian dan persebaran COVID, namun juga perlu dan cukup menekan juga, tapi juga perlu untuk dilakukan perulangan ataupun vaksinasi ulang pada suatu periode tertentu untuk tetap menjaga kestabilan efektivitas vaksinasi. Demikian untuk tugas ataupun analisis dari pemodelan PAIR model yang dirancang oleh Muhammad Iqbal M dan kita modifikasi dengan penambahan vaksinasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.